Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk algo ya, sesuai dengan requestan dari Bang Axel Maulana. Katanya minta dibahas untuk algo mau retest ke all time low lagi. Wih, kenapa nih Algorand? Kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, Algorand beneran turun ya teman-teman. Udah turun di harga sekitar 1.632 rupiah. Jadi pergerakannya dalam 24 jam terakhir itu turun sekitar 3,5%. Jadi ini ada sentimen yang memang kurang begitu bagus untuk Algorand ya, apalagi bagi holder Algorand. Nah, Algorand ini merupakan sebuah blockchain yang memang terdesentralisasi dan memang diciptakan untuk banyak peningkatan aplikasi-aplikasi di atasnya. Salah satunya adalah aplikasi DeFi. Nah, ini datang dari AlgoFi. Dari situs resmi atau dari Twitter resmi dari Algorand itu sudah mengatakan teman-teman bahwa saat ini Algorand mengatakan goodbye untuk algofi.org yang sebagai pionir DeFi di Algorand yang memiliki market yang sangat signifikan untuk platform DeFi di Algorand. Jadi kabar terbaru mengatakan bahwa AlgoFi itu tutup. Nah, kenapa tutup? Karena ya kurang tahu juga sih di sini di DeFi Protocol Holding 55% dari Algorand value itu shutdown. Jadi AlgoFi adalah sebuah apa namanya decentralized finance terbesar di layer pertamanya Algorand itu shutdown karena ada confluence event. Ini berarti bahwa tidak lama lagi dia akan melakukan maintenance yang sangat besar ya. Jadi bisa dibilang akan terjadi penutupan teman-teman untuk platform daripada Algorand karena memang ada satu masalah di dalamnya. Nah, platform ini itu menyediakan layanan lending atau simpan pinjam, kemudian juga trading, dan juga dalam jangka pendek itu sudah bisa melakukan withdrawal. Jadi sekarang bagi yang menggunakan platform dari AlgoFi ini udah bisa untuk withdraw aset mereka ya. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan sebenarnya berita daripada Algorand yang datang. Tapi overall kalau kita lihat dari transaksi yang terjadi di Algo Explorer ini masih dalam posisi yang cukup tinggi sih sebenarnya. Transaksi setiap detiknya itu banyak teman-teman, dan mungkin apa yang terjadi pada AlgoFi ini sangat berpengaruh sama perdagangan daripada blockchainnya Algorand ya. Tapi ya kita lihatlah seperti apa nanti Algo bisa bangkit daripada masalah tersebut. Jadi ini mereka memberikan salam perpisahan untuk para developer yang udah mendevelop platform daripada AlgoFi ini. Tapi so far Algorand masih banyak project yang akan mereka kerjakan. Salah satunya itu mereka lebih banyak soal engagement terhadap para investor mereka. Jadi beberapa kali mereka melakukan kegiatan, entah itu seperti bootcamp ataupun seminar-seminar gitu teman-teman keliling dunia ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Algorand sendiri karena ekosistem mereka sebenarnya udah besar nih. Cuman cuman sekarang ya tinggal mereka mengembangkan komunitas mereka aja. Mereka harus lebih banyak untuk mengeksplorasi beberapa beberapa negara mungkin yang bisa memungkinkan Algorand ini mendapatkan adopsi di sana. Jadi itu sih teman-teman. Sementara dari bad news terakhir itu datang dari eToro yang kabarnya itu akan melakukan delisting untuk Matic, Algorand, dan juga Das. Tapi eToro sendiri sih bukan platform exchange yang sangat besar ya. Ya biasa-biasa aja sih sebenarnya, dan perdagangannya pun juga itu kebanyakan di Amerika Serikat. Jadi itu dari beberapa news dari Algorand. Kalau kita lihat Algorand dia punya supply maksimum itu sekitar 10 miliar. Sementara yang beredar saat ini hanya 7,6 miliar saja, which is udah 30%-nya lagi mengendap ya guys. Artinya dalam posisi entah itu di staking kah atau dalam posisi yang tidak tersentuh. Kalau di sini sih kita bisa ya kita lihat, coba kita cek di menu aset. Kita sih expect selalu bisa memantau nih gimana kondisi daripada wallet yang dimiliki oleh Algorand. Tapi kayaknya kita harus masuk ke sini top account. Nah, ini ada wallet offline teman-teman sebanyak
500 juta Algorand itu dalam posisi offline. Ya, ini kemungkinan para holder. Kemudian ini juga wallet kedua ini juga punya kepemilikan sekitar 300 juta Algorand. Terus juga ada community rewardnya itu ada sekitar 300 juta juga. Kita akan cek di kepemilikan nomor satu. Ini adopsi terus terjadi pada project Algorand. Nah, jadi bisa dibilang kepemilikan dari wallet nomor satu ini terus melakukan akumulasi meskipun sekarang dia dalam posisi offline. Sementara dari Algorand Ecosystem Support itu tidak kemana-mana, kepemilikannya masih tetap di hold. Ini kayaknya internal daripada Algorand. Sementara kepemilikan nomor 4 itu dimiliki oleh Binance. Artinya adalah teman-teman yang mungkin invest di Binance itu mungkin akan masuk ke daftar ini ya. Kepemilikan dari Algorand masih tetap bertahan di kisaran 266 juta. Itu sih sisanya tersebar ke berbagai macam wallet yang memang sengaja di hold, guys. Jadi itu ya, ini announcement daripada AlgoFi yang mengatakan ini platform akan mundur karena banyak refleksi dan juga tim-tim baru yang sampai pada keputusan yang tidak menguntungkan, mereka harus menghentikan protokol. Jadi ini ya menyedihkan lah bisa dibilang. Lalu gimana untuk pergerakan dari Algorand? Katanya udah mau menyentuh level all time low atau ya turun lah di tahun ini guys. Kalau kita lihat memang benar dari segi pergerakan Algorand itu terus mengalami penurunan ya. Algorand so far masih bergerak di dalam sebuah descending channel dan sementara progres pergerakannya ini cenderung turun. Tapi teman-teman kita bisa melihat di sini ada sebuah pergerakan yang mungkin akan mengindikasikan sebuah bullish divergence terbentuk ya. Dari RSI-nya udah menunjukkan posisi di mana ada kemungkinan kalau Algorand bisa dapat reversal sedikit aja di level support saat ini di kisaran 0,1 dolar ini itu bisa menimbulkan sentimen yang positif buat Algo. Jadi sementara sih memang banyak bad news lah bisa dibilang untuk Algo ya. Tapi ya itu ekspektasinya kita adalah tetap positif teman-teman. Tapi ya itulah kita harus biarkan dulu market merespon karena kejatuhan dari AlgoFi ini tentunya tidak akan mudah untuk diterima ya. Teman-teman pasti masih ada orang-orang yang masih panic selling atau ya buang barang lah istilahnya karena memang sentimen yang cukup negatif ini. Tapi kalau kita berkaca sama posisi pergerakan Bitcoin sih, Bitcoinnya masih tetap aman-aman aja karena ditunjang sama BTC Dominance yang masih terus dalam posisi yang strong. Sementara dari altcoin memang rata-rata pada tertekan guys. Jadi ini bukan merupakan sentimen yang bagus untuk altcoin sementara waktu, termasuk Algorand ya karena ya BTC Dominance-nya udah naik, kemudian dapat sentimen negatif pula, ya jelas Algorand akan turun. Ya, itu sih untuk sekarang ini level supportnya ada di kisaran 0,01. Let's say kalau dia breakdown dari area tersebut, arahnya bisa ke 0,09 dolar. Dengan volume yang masih cukup oke, serta volume smart money yang kosong di market, masih sangat memungkinkan untuk Algorand turun ke level tersebut ke 0,09. Jadi masih harus hati-hati sih untuk sementara waktu. Ya itu teman-teman karena progresnya masih cenderung down, sementara itu dari segi support resistance ya, dari resistance yang bisa dipantau itu ada di kisaran 0,14 merupakan resistance penting untuk Algorand. Let's say kalau Algorand ternyata di level hari ini dia mampu rebound, ya katakanlah Algorand ternyata mantul nih di area sekarang, seller udah berhasil dihentikan, ya kan? Jadi kemungkinan Algorand bisa membentuk pola atau skenario double bottom ini sangat-sangat terbuka guys. Tapi syaratnya dia harus benar-benar rebound di kisaran harga 0,1 dolar ini. Barulah pergerakan algo bisa kembali growth naik. Kalau kita lihat sih dari segi volumenya ini masih cenderung mengalami peningkatan meskipun peningkatannya itu nggak terlalu signifikan. Ya gitu aja buat Algorand, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sabar dulu deh buat teman-teman yang mungkin masih punya, yang ada kemungkinan di staking, ya bisa di staking dulu aja. Itu pilihan yang paling win-win lah untuk sekarang. Karena kalau teman-teman cut loss di harga sekarang itu sayang banget. Mungkin ya setiap orang punya trading plan masing-masing sih. Tapi kalau andai kata bukan dana yang sifatnya dana panas, ya ini merupakan dana dingin, teman-teman masih percaya sama proyek Algorand bakalan jalan, apalagi ada halving Bitcoin di 2024, ya saya rasa peluang kita bisa balik modal lah. Setidaknya itu ya cuma di fase halvingnya Bitcoin. Teman-teman, barulah ya sentimen kripto akan kembali growth naik.
Jadi gitu aja buat pembahasan Algorand, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita selalu update ya informasi-informasi terbaru untuk market. Kalau teman-teman punya Telegram, feel free untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, kasih.